Solidaritas Ulama Nusantara bersatu mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera bertindak tegas terhadap oknum-oknum Habaib Alwi. Karena oknum-oknum Habaib Alwi ini sudah sejak lama membuat gaduh polemik masalah Habib Alwi di Indonesia sudah saatnya harus segera dihentikan. Karena polemik masalah Habib Alwi sudah sering terjadi sejak lama sekali di Indonesia dan selalu berulang-ulang. Sejak tahun 1990 sampai tahun 1930 Masehi, polemik Habib Alwi dengan Syekh Ahmad Surkati, pendiri Jamiah Al-Irsyad, itu tulisannya bisa dilacak di media-media kuno. Dan masih ada banyak sekali polemik masalah Habib Alwi dengan Syekh Ahmad Surkati, pendiri Jamiah Al-Irsyad. Kemudian tahun 1930 sampai tahun 1950-an sampai 55, polemik Habib Alwi dengan Syekh Ahmad Hasan, pendiri organisasi Persatuan Islam atau Persis. Dan sekarang polemik Habib Alwi dengan warga Nahdlatul Ulama. Karena beberapa masalah, yaitu yang pertama kebohongan para Habaib Alwi tentang nasab yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang pembelokan sejarah, tentang pemalsuan makam-makam. Kemudian pandainya oknum-oknum Habaib Alwi mengklaim beberapa hal tanpa bukti. Besar mulutnya mereka agar menang dalam promosi. Merasa rasnya paling tinggi dan paling terhormat di negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah arogansinya para oknum-oknum Habaib Alwi. Nah, sudah saatnya nih para ulama asli pribumi Nusantara asli, baik itu para ulama di NU yang kultural, para ulama kultural NU kemudian bersatu dengan para ulama yang ada di Muhammadiyah, bersatu dengan para ulama yang ada di Persis, bersatu dengan para ulama yang ada di Al-Irsyad, ada Al-Wasliyah, dan yang lain-lain. Pokoknya para ulama Nusantara bersatu, tidak hanya NU doang, tidak hanya Muhammadiyah doang, tidak hanya Persis doang, tidak hanya Al-Irsyad doang, tetapi para ulama ini bersatu, termasuk siapapun di dalamnya, karena hal ini menyangkut tentang harkat dan martabat bangsa dan negara. Jadi ternyata masalah polemik masalah Habib Alwi ini tidak hanya sebatas masalah keagamaan, tidak hanya sebatas masalah keagamaan doang, tetapi masalah bangsa dan negara. Coba direnungkan, Habib Osman bin Yahya, mufti Belanda itu, di dalam kitabnya kan jelas memberikan fatwa bahwa para pejuang pribumi melawan Belanda dikatakan sebagai pemberontak. Berarti kalau sebagai pemberontak tidak sah, pemberontakan yang gurur tidak disebut sebagai jihad fisabilillah. Ini bisa dimaknai bahwa tidak ada pejuang di Indonesia, yang ada hanyalah para pemberontak. Jadi nggak ada pejuang. Nah, ini harus ditegasi. Harus ditegasi nih oknum-oknum habaib yang seperti ini. Karena para ulama yang mempertahankan berjuang untuk merebut kemerdekaan adalah pejuang bagi kita, bagi bangsa kita. Tetapi memang bagi Belanda mereka semua itu disebut sebagai pemberontak. Karena mereka merasa memiliki Indonesia dengan mengatakan Hindia Belanda milik mereka. Nah, orang-orang Belanda menggunakan para oknum Habaib Alwi untuk memukul para ulama pejuang negara kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada lagi buku yang beredar yang mengatakan bahwa Indonesia zaman dahulu itu kering, gersang, tandus. Kemudian setelah datangnya para Habaib Alwi tahun 1850-an Masehi, Indonesia berubah menjadi negara yang subur, adil dan makmur dan seterusnya. Ini kan menghina terhadap bangsa dan kita, menghina bangsa dan negara kita. Nah, kalau para ulama Nusantara tidak bersatu, bangsa kita ini akan dihina, akan diremehkan, akan dicaci maki, akan diinjak-injak. Mereka ini orang-orang Yaman datang ke Indonesia, numpang hidup di negeri kita, tetapi mereka berusaha membelokkan berbagai macam bukti fakta sejarah.
Kemudian mereka mengklaim pandai promosi, walaupun toh mohon maaf tidak pintar-pintar amat, tidak alim-alim amat, tidak fakih-fakih amat, tetapi promosinya besar-besaran. Karena mereka seolah-olah menghalalkan kebohongan, menghalalkan kedustaan. Mereka nggak peduli, bohong dan dusta itu nggak peduli. Nah, ini ciri-ciri orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu pandai takiyah. Oleh sebab itulah ini sudah saatnya kedaulatan bangsa dan negara kita menjadi ancaman. Oleh sebab itu sekali lagi kami himbau para ulama-ulama yang ada di pribumi ini sudah mulai bersatu. Dan alhamdulillah kami sendiri Al-Faqih Alim sudah beberapa sekali ini bertemu dengan para ulama yang dari Persis. Ya, dari Persis, bukan hanya kelas kacangan, tidak. Ya, beliaunya ini adalah pengurus pusatnya. Kami sudah ketemu dengan para ulama Persis, kemudian dengan para tokoh Muhammadiyah, dan kami akan menggalang solidaritas ulama Nusantara. Karena mohon maaf nih, saat ini PBNU masih kekeh meyakini para habaib sebagai duri Nabi. Silahkan. Ini sekali lagi kami berbicara bukan hanya membahas masalah nasab. Ini masalah kedaulatan bangsa dan negara kita. Bagaimana nih anak cucu kita nanti kalau mereka didoktrin bahwa Indonesia dulunya itu tandus, gersang, kering, kerontang. Setelah para habaib Pak Alwi datang ke Indonesia menjadi subur makmur, anak cucu kita nanti akan sujud, akan menciumin kakinya para habaib Pak Alwi karena merasa hutang budi. Ini masalah yang sangat luar biasa. Ini adalah masalah harkat dan martabat wibawa bangsa kita. Jadi sekali lagi ini bukan hanya sekedar masalah keagamaan, tetapi adalah masalah kebangsaan dan kenegaraan. Oleh sebab itulah sudah saatnya para ulama asli pribumi bersatu. Solidaritas ulama Nusantara bersatu untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar membentuk tim pansus khusus untuk meneliti arogansi yang dilakukan oleh para oknum Ba'alawi, terutama tentang negara kita Indonesia. Ini masalah harkat dan martabat negara kita, kawan. Nggak bisa negara kita ini diklaim seolah-olah miliknya orang-orang Yaman, tidak bisa. Arogansi dari orang-orang habaib Ba'alwi ini harus segera dihentikan. Jika tidak, maka polemik masalah Habib Ba'alwi ini akan selalu berulang. Indonesia ini tidak akan bisa fokus untuk membangun bangsa dan negaranya menjadi bangsa dan negara yang maju dan religius. Demikian, semoga ini bisa menjadi inspirasi kita semua dan direspon oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.